Baiklah, kita akan masuk kepada materi. Silakan tayangkan kurikulum PT moderator kita. Baiklah, materi kita akan dimoderator oleh Bapak Torang Sitanggang, AK MSI. Ya. Pendidikan beliau D3 dan D4 dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. S2 beliau adalah dari Administrasi Pajak Universitas Indonesia. Pengalaman beliau berkarir di DCP selama 20 tahun sebelum menjadi partner di PT Principia Global Consulting dan komisaris di Halo Pajak. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya menyerahkan waktu kepada Pak Torang Sitanggang untuk memoderasi topik kita hari ini. Silakan Pak Torang, waktu dan layar saya serahkan. Terima kasih Pak Sahata Situmorang. Terima kasih juga kita sampaikan kepada Ibu dan Bapak di bagian pertama yang sudah mengantarkan kita ke topik webinar pada pagi sampai dengan siang hari ini. Kepada Ibu Iren Swasuryani, Bapak Erdiman, Ibu Retno Agustina Eka Putri, dan Bapak Sarwal Edi dari Kanwil Pajak Bengkulu dan Lampung yang sudah mengantar kita pada pagi hari ini, kepada kita para peserta webinar untuk dapat lebih memahami topik kita yang akan disampaikan pada bagian kedua webinar ini. Ibu dan Bapak peserta webinar, sebelumnya saya ucapkan selamat siang kepada kita semua, dan saya perkenalkan, tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Sahata sebenarnya, tapi saya merasa perlu untuk perkenalkan lagi. Saya dengan Torang Sitanggang akan mendampingi Ibu dan Bapak peserta webinar untuk membahas materi yang menjadi topik webinar kita pada pagi hari ini. Pada bagian kedua ini, Ibu dan Bapak peserta webinar, kita akan membagi topik menjadi 3 bagian. Yang pertama, aspek akuntansi untuk UMKM. Yang kedua, aspek perpajakan untuk UMKM, dan mungkin nanti akan ada tambahan mengenai program pengungkapan sukarela. Dan bagian ketiga kita akan masuk ke diskusi dan tanya jawab atas pemaparan yang sudah disampaikan oleh para pembicara. Ibu dan Bapak peserta webinar, pada bagian 1 dan 2, Ibu dan Bapak akan mendengar pemaparan dari para pembicara, dan jika Ibu dan Bapak mempunyai pertanyaan atau komen atau apapun yang ingin disampaikan terhadap pemaparan yang disampaikan oleh para pembicara, Ibu dan Bapak kami persilakan untuk menuliskannya di kolom chat box. Saya kira itu aturan, jadi kita tidak perlu menyela pembicara, tapi mohon dituliskan di kolom chat box, dan nanti kita akan diskusikan pada bagian ketiga sesi 2 webinar ini. Baiklah Ibu dan Bapak peserta webinar, pada bagian materi ini yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Dr. Rini Indriani SE MSI AKCA. Mohon profil beliau ditayangkan di layar. Beliau akan membawakan aspek akuntansi untuk UMKM pada bagian yang pertama ini. Kepada Ibu Rini Indriani SE MSI AKCA, kami persilakan layar dan waktu. Kami mohon Ibu kalau bisa kita berikan waktu 30 menit buat Ibu untuk menyampaikan pemaparan. Silakan, Ibu. Baik, terima kasih Pak Torang Sitanggang atas waktu dan kesempatannya. Salam kenal dari Bengkulu. Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera dan salam sehat semuanya. Alhamdulillah kondisi saat ini kita sudah tidak lagi PPKM, ya Pak ya, sudah bisa sedikit agak lebih leluasa. Namun kebiasaan webinar seperti ini kayaknya lebih baik tetap dilakukan karena positif sekali, terutama bagi kami yang di daerah. Yang jujur kalau harus ke Jakarta tentu memakan biaya yang lebih tinggi.
Terima kasih kepada Pak Sitomorang juga berkenan dengan itu. Nah, ini berkaitan dengan materi yang dimintakan ke kami dari IAI wilayah Bengkulu adalah bercerita tentang standar akuntansi keuangan untuk UMKM. Nah, di standar akuntansi keuangan UMKM itu disebut dengan standar MKM atau SAK, standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil menengah. Memang ini ada sebuah terminologi, ini kan pada dasarnya saya hanya sharing saja. Terminologi bahwa di dalam akuntansi kita mengenal kata entitas untuk semua apakah itu dalam bentuk perusahaan PT, apakah itu CV dan lain sebagainya, termasuk UMKM. Jadi entitas di sini adalah entitas mikro, kecil dan menengah. Katanya kalau tidak kenal maka yang tidak sayang, maka saya pertama kali berusaha menyampaikan sebenarnya ini juga ada di IAI sendiri. Itu adalah SAK MKM adalah suatu standar yang disusun oleh IAI untuk memenuhi persyaratan akuntansi dalam pelaporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah, atau dalam hal ini disebut dengan EMKM, ada SAK EMKM. Nah, standar ini kan kalau tadi dikatakan dihubungkan dengan nanti materi berikutnya yang kedua, itu adalah bicara dengan pajak. Di pajak itu ada yang disebut dengan pencatatan, ada yang pembukuan. Nah, otomatis kalau kita mengacu ke standar, artinya kita berada pada tataran pembukuan. Dalam hal ini kita harus membuat laporan keuangan pada akhirnya. Nah, standar SAK sendiri, standar akuntansi keuangan itu adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. Jadi tujuan standar pertama kali adalah untuk terjadinya keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. Adapun laporan keuangan itu sendiri mungkin di sini saya perhatikan banyak mahasiswa ya, itu sudah sering mendengar, tapi secara ringkas laporan keuangan merupakan penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Selanjutnya, tujuan laporan keuangan itu adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Nah, kalau kita kaitkan dengan apa yang disampaikan oleh di sesi saya tadi, bahwa ada penyampaian bahwa di dalam pajak itu ada menggunakan pencatatan, artinya kita akan berdasarkan omset. Nah, dan itu juga untuk UMKM kalau 500 juta, kalau tidak salah saya itu dengar tadi, itu adalah tidak akan kena PPh-nya. Nah, tapi kalau di atas 500 juta itu adalah akan kena PPh-nya. Berkenaan dengan ini, untuk apa kebutuhan membuat laporan keuangan? Pada saat kita membuat laporan keuangan, otomatis kalau kita berdasarkan kepada omset, kita tidak mengenal ada kata rugi. Jadi kalau lebih dari 500 juta, otomatis itu akan kena pajak PPh-nya. Namun kalau di dalam laporan keuangan ini bisa dikompensasi kepada periode-periode berikutnya. Artinya kita bisa tidak membayar pajak akhirnya kalau UMKM kita dalam mengalami kerugian. Guna laporan keuangan itu informasi penting dalam pengambilan keputusan. Tadi Pak Sahat sudah menyampaikan bahwa untuk UMKM kita tidak lagi menyampaikan bagaimana teknis membuat laporan keuangannya. Itu akan diserahkan kepada mungkin dengan program mahasiswa Merdeka Belajar, mahasiswa yang akan diturunkan untuk itu sendiri. Tentu ini ada perlu kerjasama antara Dinas Koperasi dan UMKM dan pihak-pihak yang terkait lainnya. Jadi dalam hal ini pemilik pelaku UMKM itu lebih pada bagaimana cara membaca laporan keuangan.
tidak pada teknisnya. Jadi untuk pengambilan keputusan supaya para pelaku UMKM tidak salah dalam pengambilan keputusan dan bisa mengambil keputusan secara efisien dan efektif, tentu berdasarkan data yang validitas dan relevansinya dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kedua itu adalah dasar perbankan dan lembaga lain memberi pinjaman. Sebagaimana yang kita ketahui dari literatur yang ada bahwa UMKM di Indonesia ini memiliki kendala dalam hal permodalan pada saat mereka akan melakukan pengembangan usaha atau untuk sustainability usahanya sendiri, sehingga membutuhkan pihak ketiga untuk mendapatkan pinjaman dana permodalan, sehingga laporan keuangan ini akan menjadi membuat UMKM bisa mendapatkan akses dana pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan. Dan yang terakhir, dan ini berkait dengan materi kita, bukan hanya ini ya, berkait dengan kaitan dengan materi kita yaitu pajak, itu adalah dasar pengenaan pajak atau DPP oleh pemerintah. Tadi sudah disampaikan bahwa kalau kita berdasarkan pencatatan, memang tidak harus membuat pembukuan atau membuat laporan keuangan, tapi kalau dalam pencatatan itu berdasarkan omzet, maka tentu dalam hal ini dapat disimpulkan DPP dasar pengenaan pajak oleh pemerintah itu adalah berdasarkan omzet, jadi tidak ada istilah rugi di sana. Dan kemudian banyak hal-hal lain berkenaan dengan kegunaan dari kalau sebuah usaha atau sebuah entitas itu membuat laporan keuangan. Oke, selanjutnya karena SMKM itu sendiri apa? Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah UMKM dapat digunakan sebagai acuan dalam mendefinisikan dan memberikan rentang kuantitatif dari UMKM itu sendiri atau UMKM itu sendiri, usaha mikro kecil dan menengah. Nah, berdasarkan undang-undang tersebut, ciri umum UMKM adalah manajemen berdiri sendiri, modal cenderung disediakan sendiri, daerah pemasaran lokal ini mungkin perlu Bapak Ibu ya, perlu diapakan ulang karena UMKM kita dengan teknologi yang ada, dengan digitalisasi itu sudah bisa memasarkan produknya melalui melalui Lazada, Tokopedia dan lain sebagainya. Artinya pemasarannya bisa saja tidak lokal lagi sebenarnya, walaupun mungkin dalam kapasitas omsetnya bisa dia masih mikro, kecil atau menengah. Lalu aset perusahaan itu kecil dan jumlah karyawan yang dipekerjakan terbatas. Ini ciri-ciri dari UMKM. Azas pelaksanaan UMKM adalah kebersamaan, ekonomi yang demokratis, kemandirian, keseimbangan, kemajuan, berkelanjutan, efisiensi, keadilan, serta kesatuan ekonomi nasional. Itu yang diharapkan. Kenapa? Pada saat krisis moneter kemarin, mungkin waktu krisis pandemik itu UMKM yang paling terpukul, tapi sebelumnya ada krisis, bahwa ekonomi itu mengatakan bahwa UMKM lah menjadi soko guru kita yang bisa menopang perekonomian pada saat itu, di mana banyak perusahaan yang berskala besar itu sudah berkembang ya, sudah ini. Jadi dan UMKM juga menjadi menyerap tenaga kerja dan menyerap ini yang lebih banyak dibandingkan perusahaan besar. Artinya banyak pelaku-pelaku usaha UMKM yang kemudian juga merekrut karyawan walaupun kecil-kecil tapi dengan jumlah yang relatif besar. Akhirnya secara dia mendukung ekonomi, menjadi soko guru ekonomi nasional. Selanjutnya, usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 ini. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan dan badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan dan bukan cabang. Jadi kalau kita bicara masalah usaha kecil, dia bukan merupakan anak perusahaan dan juga bukan kantor cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah dan usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini. Nah, kemudian ada usaha menengah, jadi ada UMKM, itu ada usaha menengah, itu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh
orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur di dalam undang-undang ini. Memang pada umumnya kita mengenal mikro, kecil, dan menengah, namun sebagaimana yang pernah sebelumnya waktu rapat pertemuan dengan Zoom dengan Halo Pajak, KJP itu saya mengatakan bahwa di Provinsi Bengkulu mungkin kalau mikro, kecil, menengah, terutama menengah itu menjadi sangat tidak terlalu banyak, dan kita banyak basisnya di ultra malah, artinya lebih kecil lagi daripada usaha mikro. Nah, kalau berdasarkan kriteria tadi dikatakan bahwa memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta rupiah, tidak termasuk tanah atau bangunan. Kemudian memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta per tahun. Nah, ini kalau merujuk pada yang disampaikan oleh sebelumnya, itu adalah mengatakan bahwa 500 juta itu tidak akan kena PPh. Otomatis ini mungkin perlu didiskusikan, apalagi dengan adanya KTP menjadi NPWP, apakah mereka juga harus implikasi menjadi KTP menjadi NPWP tentu adalah SPT ya, membuat SPT di mana apakah masyarakat kita, bagaimana cara membantu masyarakat untuk bisa menyampaikan SPT terutama usaha mikro, kecil, dan menengah tersebut, sehingga tentu peran mahasiswa yang sebagai dalam mata kuliah MKBM-nya itu menjadi penting dan sangat relevan pada saat ketika KTP sudah menjadi NPWP juga nantinya. Lalu memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta atau sampai yang paling banyak 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan. Itu masih dikategorikan sebagai usaha kecil. Lalu sedangkan omsetnya adalah antara 300 juta sampai 2 miliar 500 juta. Lalu sedangkan usaha menengah itu omsetnya 500 juta sampai dengan 10 miliar. Nah, ini bisa dikategorikan sebagai usaha menengah, otomatis kalau di atas 10 miliar itu tidak lagi dikatakan sebagai usaha menengah. Lalu memiliki hasil penjualan 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar rupiah. Itu adalah bagaimana kita mengklasifikasikan UMKM berdasarkan Undang-Undang 20 tahun 2008. Dan ini kan berbeda lagi dengan BPS, tapi kita lebih merujuk pada Undang-Undang nomor 20 2008. Maksud saya Ikatan Akuntan Indonesia dengan SAKMKM-nya dia merujuk kepada IAI merujuk pada Undang-Undang nomor 20 tahun 2008. Nah, tadi juga disampaikan bahwa UMKM itu tidak bisa lepas dengan selain UMKM kita punya koperasi. Nah, kalau misalnya di UMKM kita menggunakan SAKMKM, nah pedoman akuntansi koperasi itu sendiri diatur oleh Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 12 tentang pedoman umum akuntansi koperasi real untuk koperasi sektor real, sedangkan untuk koperasi simpan pinjam diatur nomor 13 tahun 2015. Nah, kalau kita melihat kepada dua peraturan menteri ini, untuk koperasi itu kita mengacu saat ini masih mengacu kepada SAK etap, dan untuk kalau sudah masuk ke kriteria entitas yang memiliki akuntabilitas publik, dia bisa mengacu kepada SAK tier 1-nya, jadi standar akuntansi keuangan. Ini kalau untuk koperasi sendiri, mungkin sedikit saya singgung tentang koperasi karena bicara kementerian itu ada koperasi dan usaha kecil dan menengah. Nah, pilar standar sendiri dalam akuntansi selain SAK MKM, ini adalah untuk entitas yang mikro kecil menengah, dan kita memiliki SAK entitas etap ya, entitas tanpa akuntabilitas publik, dan ini akan diganti oleh SAK entitas privat
SKK entitas privat ini akan menggantikan etap dan akan berlaku efektif tanggal 1 Januari 2025. Otomatis kalau kita mengacu kepada koperasi, otomatis kalau saat ini koperasi masih ke SKK etap, nanti di 1 Januari 2025 dia akan mengacu kepada SKK EP atau SKK entitas privat. Nah, sedangkan tier satunya adalah SKK standar akuntansi keuangan yang diacu oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik yang signifikan. Selain itu, kita memiliki yang namanya PSAK syariah. Jadi untuk transaksi yang bersifat syariah, seperti pinjaman syariah dan lain sebagainya, itu mengacu kepada PSAK syariah. Apakah dia menggunakan SAK, apakah dia menggunakan nanti SAK EP atau SAK etap. Namun kalau ada transaksi yang bersifat berbau syariah, dia akan untuk transaksi tersebut dia akan berlaku PSAK syariah sendiri. Nah, ini kalau kita bicara mengenai standar akuntansi. Jadi standar SAK MKM-nya adalah salah satu pilar standar akuntansi untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Selain ini sebenarnya kita punya SAP, namun untuk ini tidak kita sampaikan di sini. Nah, kita masuk ke dalam materi kita yaitu SAK MKM itu sendiri. Jadi SAK MKM disahkan tanggal 24 Oktober 2016, launching pada KNA 8 di tanggal 8 Desember 2016. Isi standarnya ada kata pengantar, ada standar, kemudian dasar kesimpulan, kemudian ada contoh-contoh ilustrasi laporan keuangan yang ada di SAK MKM itu sendiri. Jadi di dalam SAK ini sudah menjadi standar, standarnya sudah memberikan contoh bagaimana cara pelaporan keuangan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, ini kalau kita bicara masalah sejarah dari MKM itu sendiri. Jadi kajiannya mulai di tahun 2015, kemudian PSAK-nya disahkan tahun 2016, jadi cukup panjang. Sedangkan tanggal efektifnya 2018 otomatis karena ini tahun 2022 untuk usaha mikro kecil menengah dia sudah dalam pembukuan laporan keuangan, pembuatan laporan keuangannya, itu dia sudah mengacu kepada SAK MKM. Sejogjanya. Nah, kalau ini isi dari pengaturan itu adalah ruang lingkup, ada konsep prinsip pervasifnya, ada penyajian laporan keuangan. Di dalam konsep pervasif ini kan kita cerita tentang basis akuntansi dan lain sebagainya, kemudian apa tujuan laporan keuangan, kemudian ada beberapa prinsip di dalam laporan keuangan. Jadi salah satu prinsip di dalam laporan keuangan yang mungkin perlu digalakkan kepada pelaku usaha mikro kecil terutama itu adalah cerita tentang business entity, di mana ada pemisahan antara harta kekayaan pribadi dengan transaksi pribadi, aktiva pribadi, dan dengan usaha. Jadi dengan usaha yang dia miliki. Pemisah ini bukan dalam bentuk uangnya, tapi dalam bentuk pencatatannya. Otomatis kalau itu pengeluaran pribadi itu tidak bisa dicatat atau dianggap sebagai pengeluaran usaha. Ini yang kadang-kadang di pelaku usaha kita jujur tidak bisa memisahkan ini. Ada penelitian mahasiswa kami dulu sekitar tahun 2012-an, itu Pak Faruzaman atau Pak Heru menjadi pembimbingnya, dan kebetulan saya mengujinya. Dia meneliti tentang bagaimana perkebunan karet rakyat ya, sehingga pada saat itu di hasil penelitiannya dapat kesimpulan bahwa dari aktivitas masyarakat berkenaan dengan pendapatan yang dia peroleh dari karet itu malah rugi sebesar 1.650. Saya masih sangat ingat angkanya karena itu menjadi sesuatu hal yang jadi rugi. Nah, kenapa dia menjadi rugi? Karena tidak ada pemisahan penghasilan dia dari kebun karet, karena kebiasaan di sini kebun karet kan ditinggal, kemudian mereka akan melakukan pekerjaan aktivitas lainnya, begitu harus dibersihkan karetnya, kemudian kalau disadap seperti itu cenderung, sehingga itu akhirnya disubsidi oleh pendapatan yang masyarakat itu peroleh dari bukan dari karetnya, jadi dia rugi karena tadi
tidak ada pemisahan antara satu usaha dengan usaha yang lainnya. Ini konsep yang penting ditekankan di dalam pelaku usaha UMKM, dan juga berkenaan dengan beberapa konsep yang kadang-kadang berbeda dengan istilah ya, berbeda dengan apa yang kita asumsikan di dalam bidang ilmu akuntansi. Nah, benar kata Pak Situmorang bahwa untuk pelaku usaha UMKM kita berusaha untuk menyampaikan bagaimana cara membaca laporan keuangan dulu, tidak pada tahap tekniknya. Lalu penyajian laporan keuangan, kemudian isi dari pengaturannya adalah ada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, catatan atas laporan keuangan, kebijakan akuntansi, estimasi, dan kalau terjadi ada kesalahan itu bagaimana. Lalu bab 8 menjelaskan tentang aset dan liabilitas keuangan, kemudian persediaan, investasi pada penuturan bersama, aset tetap wujud, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban, pajak penghasilan, transaksi dalam mata uang asing. Nah, kalau kita sampaikan sekarang dengan adanya digitalisasi, kemungkinan besar banyak akan melibatkan ada UMKM kita yang terlibat dalam transaksi mata uang asing. Lalu ketentuan transisi, lalu tanggal berlaku efektif. Selanjutnya, apa sih? Saya langsung saja, saya tidak akan menjelaskan standar satu persatu. Laporan keuangan yang dituntut dalam SAKMKM itu terdiri dari 3 laporan, yaitu laporan laba rugi, kemudian laporan posisi keuangan, kemudian catatan atas laporan keuangan. Jadi 3 hal ini yang disyaratkan di dalam standar SAKMKM. Laporan posisi keuangan sendiri itu adalah di dalam standar menyebutkan bahwa atau sering disebut dengan neraca. Kalau ke anak-anak sering saya plesetkan sebagai neraka. Karena kalau tidak balance neraka, menjadi neraka karena bagaimana caranya, bukan bagaimana caranya ya, bagaimana kita mencari supaya catatan itu kita antara aktiva, pasiva itu menjadi balance saldonya. Adalah laporan keuangan menyajikan informasi tentang aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada akhir periode pelaporan. Itu disebut dengan laporan posisi keuangan. Berdasarkan definisi ini, maka ada yang disebut aset, yaitu sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh oleh entitas tersebut. Liabilitas adalah kewajiban ketika kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Jadi ketiga, itu ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitas. Makanya saya tadi menyampaikan bahwa di awal pada saat judul itu sengaja saya merahkan bahwa usaha atau aktivitas bisnis yang akan dipertanggungjawabkan itu di dalam istilah akuntansi disebut sebagai entity atau sebagai entitas. Kemudian laporan laba rugi itu menyajikan informasi kinerja keuangan entitas yang menyangkut penghasilan dan beban. Jadi pada dasarnya laporan keuangan itu sendiri tadi sudah disampaikan itu adalah untuk supaya pengambil keputusan dalam hal ini kalau untuk UMKM tentu pelaku usahanya sendiri terutama yaitu adalah tahu bagaimana posisi keuangannya dia, artinya bagaimana sebenarnya power yang dimiliki oleh aset yang dia miliki serta kewajiban yang harus dia penuhi, dan kemudian juga yang kedua di laporan laba rugi itu adalah bagaimana sebenarnya kinerja keuangannya. Jangan sampai tadi dilala petani karet kita tidak tahu bahwa dia rugi sebesar 1.650 per kilo, itu sekitar tahun 2012. Mungkin perlu penghitungan kembali sekarang. Jadi perlu pada dasarnya konsep bisnis entity itu sangat penting ditekankan kepada pelaku UMKM karena ini cenderung kadang-kadang mereka lupa atau mungkin ada yang banyak sekali yang tidak tahu tentang itu sendiri. Lalu penghasilan. Tadi katakan bahwa laba rugi itu terdiri dari penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas masuk dan atau kenaikan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Itu yang disebut dengan penghasilan atau income.
Sedangkan beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas keluar atau penurunan aset atau kenaikan liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak disebabkan oleh distribusi kepada penanam modal atau yang untuk pelaku UMKM itu sendiri. Nah, selanjutnya penghasilan income itu meliputi pendapatan, revenue, dan keuntungan itu gains. Jadi pendapatan adalah penghasilan timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang normal, yang dikenal dengan berbagai sebut, misalnya penjualan, kalau dia melakukan perdagangan, imbalan bunga, kalau itu adalah bersifat, mungkin kalau koperasi itu koperasi simpan pinjam, dividen, royalti, dan sewa. Keuntungan mencerminkan akun lain yang memenuhi definisi penghasilan namun tidak termasuk dalam kategori pendapatan, karena pendapatan itu dalam aktivitas entitas normal. Jadi operasinya itu apa? Misalnya operasinya itu jual beli barang, otomatis dianggap pendapatan itu adalah jual beli barang. Tapi kalau seandainya ada aset tetap yang dijual, itu tidak bisa diakui sebagai pendapatan, dia akan diakui sebagai gains. Selanjutnya adalah beban, mencakup beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang normal dan kerugian. Beban ditimbulkan dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang normal, artinya ini akan matching dengan pendapatan dan beban, meliputi misalnya beban pokok, penjualan, upah, dan penyusutan. Selanjutnya kerugian itu mencerminkan akun lain yang memenuhi definisi beban, namun tidak termasuk dalam kategori beban yang timbul akibat aktivitas entitas yang normal atau di dalam itu kita sebut sering aktivitas operasi perusahaan normal, operasi perusahaan, misalnya kerugian dari pelepasan aset. Itu kalau kita penjabaran dari laporan laba rugi yang terdiri dari penghasilan dan beban. Selanjutnya akun-akun yang umum di dalam laporan keuangan MKM itu ada kas dan setara kas, kemudian ada utang, kemudian ada persediaan, kemudian ada aset tetap, kemudian ada utang usaha, utang bank, dan ekuitas. Dan selanjutnya juga laporan laba rugi itu terdiri dari pendapatan, lalu ada beban, selanjutnya adalah beban pajak. Nah, ini beban pajak mungkin akan bagaimana tarifnya dan lain sebagainya, cara perhitungnya itu akan disampaikan pada sesi materi oleh pemateri yang berikut ini. Selanjutnya catatan atas laporan keuangan. Tadi dikatakan bahwa MKM itu ada catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memuat suatu pernyataan bahwa ini ya, ikhtisas kebijakan akuntansi, informasi tambahan dalam rincian akun tertentu menjelaskan penggunanya. Langkah-langkah ini mungkin sekedar pengulangan saja. Bagaimana teknis penyusunan laporan keuangan, itu ada proses pencatatan, kemudian ada penyesuaian akun dan laporan keuangan kita peroleh, kemudian ada penutupan buku. Ini ada di mata kuliah pengantar sebenarnya kalau di akuntansi atau mahasiswa akuntansi ini. Untuk Ananda yang ada di ruang Zoom ini mengingat saja, karena kadang-kadang ketika saya tanya di kelas, pernah saya juga, tidak hanya di Universitas Bengkulu ya, di beberapa kampus yang pernah, itu kadang-kadang ada yang lupa soal ini, karena padahal ini adalah menjadi semacam rutinitas keseharian kalau Ananda semua nanti akan akan terjun di dalam usaha mikro kecil menengah, walaupun menggunakan aplikasi yang mungkin saja tidak membutuhkan ini, tapi namun pada saat terjadi ada kendala, ada terjadi semacam bottleneck, mahasiswa Ananda pada saat turun itu bisa mencari di mana sebenarnya letak terjadinya benang kusutnya sehingga dapat diurai. Sehingga bagaimana langkah penyusunan laporan keuangan atau kita sebut dengan siklus akuntansi itu tolong jangan dilupakan, karena itu sangat penting. Walaupun sudah menggunakan sistem, namun pada saat terjadi adanya kendala, adanya bottleneck, kita bisa menyusuri kembali di mana letak terjadinya benang kusut atau kendala terjadi. Tadi dikatakan mulai dari identifikasi, analisis bukti transaksi bukan transaksinya. Artinya kita mulai dari bukti, tentu apakah kita identifikasi dan kemudian kita analisis, kemudian mencatat transaksi dalam jurnal umum. Kalau transaksi yang berulang itu akan kita catat dalam jurnal khusus, kemudian mengelompokkan dengan memposting ke dalam buku besar, kemudian akhir periode kalkulasikan saldo di dalam buku besar, kemudian meringkasnya ke dalam neraca
saldo. Setelah neraca saldo, kita mulai lagi identifikasi dan data yang perlu disesuaikan. Jadi pada dasarnya yang perlu disesuaikan itu tadi disampaikan yang bicara masalah bagaimana menyajikan kinerja sebuah usaha atau sebuah entitas, dalam ini adalah laporan laba rugi, artinya pendapatan dan beban. Jadi kita identifikasi kalau apakah pendapatan dan beban perlu disesuaikan. Kemudian membuat jurnal penyesuaian di jurnal umum. Nah, ini juga perlu ditekankan kepada Ananda yang sebagian besar ada di ruang Zoom, tidak di kertas kerja ya. Pada dasarnya kita tetap kembali ke jurnal umum. Jadi bukan di kertas kerja itu hanya alat bantu. Lalu kemudian setelah di jurnal penyesuaian di jurnal umum, kita posting lagi ke buku besar. Kemudian membuat saldo penyesuaian setelah penyesuaian di buku besar. Jadi buku besarnya kita kalkulasi lagi untuk membuat berapa saldo setelah penyesuaiannya, kemudian neraca saldo setelah penyesuaian, lalu memilah akun laba rugi, kemudian modal, laporan posisi keuangan. Tadi disampaikan bahwa untuk UMKM yang itu penyajiannya adalah laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan yang perlu disampaikan berdasarkan yang disarankan dalam SHK MKM, lalu kemudian menyusun laporan keuangan sendiri. Kemudian tentu pada saat berakhir periode akuntansi itu ada membuat jurnal penutup di jurnal umum, kemudian jurnal penutup itu kita posting lagi ke buku besar, kemudian membuat saldo setelah penutupan lagi, kemudian meringkas ke dalam neraca saldo setelah penutupan. Sehingga kita dapat neraca closing setelah penutupan, hasilnya neraca akhir yang bisa menjadi nanti akan berlanjut lagi untuk periode selanjutnya. Mungkin ini yang saya sampaikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih. Mohon maaf bila mana ada salah kata, salah ucap, dan lain sebagainya. Saya kembalikan kepada Pak Torang Sitanggang, pada moderator. Mungkin ada hal-hal yang diskusikan nanti setelah pemateri kedua ya Pak ya. Ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Rini, pemaparan yang menarik sekali. Tadi kita sudah dengar Bu Rini menyampaikan apa standar akuntansi keuangan yang sudah dibuat oleh IAI kepada pelaku usaha, mulai dari standar akuntansi keuangan katakanlah yang biasa, kemudian ada standar akuntansi keuangan tanpa akuntabilitas publik, dan terakhir ada juga diterbitkan lagi SHK untuk EMKM, karena mungkin mengingat bahwa standar akuntansi keuangan dan SHK etap itu masih terlalu rumit, sehingga pada akhirnya IAI masih menerbitkan yang lebih mudah. Tapi menarik Ibu Rini, Ibu tadi menyatakan bahwa di Bengkulu dan Lampung itu malah kita mau fokus pada yang ultramikro malah. Nah ini persoalan lagi sebenarnya kelihatannya, tapi kita mungkin akan diskusikan nanti Bu Rini pada saat tanya jawab ya mengenai yang ultramikro ini ya. Kepada Bapak Ibu yang nanti mempunyai pertanyaan atau komentar atas pemaparan yang disampaikan oleh Bu Rini, kami persilakan untuk mengetik di kolom chat box. Nanti kita akan diskusikan pada bagian ketiga. Oke, Ibu dan Bapak peserta webinar. Bengkulu kali Pak Torang, kalau Lampung banyak kepada yang Bapak Ibu yang Bengkulu yang ultramikro ya, Bu ya. Oke, nanti kita akan diskusikan mengenai itu Bu di tanya jawab. Itu sangat menarik kalau menurut saya ya, karena kita tidak hanya mengenal yang mikro, kecil dan menengah, ternyata masih ada yang ultramikro. Ini nanti mungkin kita bisa diskusikan Bu Rini.